Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 12 saham. Jadi saya akan melihat bagaimana pergerakan harga dari 12 saham ini kemarin tanggal 2 Maret ya. Jadi hari ini hari libur tanggal 3 Maret. Nah, jadi kita lihat hari Selasa kemarin hari Rabu kemarin bagaimana pergerakan dari saham-saham ini. Yang pertama ada saham MTEL, Dinamit Telekomunikasi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout ya dari resisten trendline ini, dan kemarin dia sudah breakout dan kemudian sini dia sudah retest ya. Nah, jadi dia sudah retest kembali ke sini. Ekornya kemarin sudah menyentuh juga, udah menyentuh garis resisten ini yang di breakout, tapi kemudian dia harga kembali naik ke atas di harga 780. Jadi ada kemungkinan saham ini akan bergerak naik sampai ke sini ya. Nah, jadi ini dia sedang retest ya, dengan volume juga bisa dibilang kecil. Jadi akan bergerak seperti ini dan sampai ke sini. Nah, jadi kita bisa masuk, tentunya kalau belum masuk ya, kita bisa ambil posisi beli ketika dia sudah muncul konfirmasi candle hijau. Jadi nanti kita tunggu dia menyentuh dulu di sini atau dia udah sampai sini misal. Nah, cut loss kita di mana? Cut loss bisa 1 tick di bawah garis support horizontalnya ini, dimana ini adalah support sebelumnya ya. Support, di sini juga support, di sini menjadi resisten di sini. Nah, atau kalau mau sekalian bisa di sini. Nah, jadi ini adalah area support terkuatnya untuk saham ini ya. Jadi dia polanya ini masih sideways ya, di atas lagi dia masih bergerak di atas ini. Tapi kalau dia sudah menembus area ini, berarti dia sudah polanya downtrend ya. Nah, jadi kita bisa cut loss kita terserah mau bisa dipilih di mana, mau di sini di 770 atau sekalian di sini. Nah, ini adalah area support terkuatnya, di mana sentuhan terakhirnya di sini di candle ini. Di sini juga ada, di sini juga tertahan di area ini. Jadi ini adalah area support terkuatnya saham MTEL ini. Jadi target kita tertinggi di mana? Bisa di sini ya, di harga 835. Kalau dari persentasenya sedikit ya, jadi cuma 6,37%. Nah, tapi itu nggak menutup kemungkinan juga ternyata kalau dia bisa nge-breakout area ini dan membentuk harga yang baru ya. Oke. Untuk transaksinya sendiri kemarin tanggal 2. Nah, di sini ada akumulasi ya kemarin. Candlenya merah, tapi kalau dari broker summary-nya kemarin ada akumulasi ya. Nah, di sini asing juga net buy di sini. Jadi yang transaksi ada yang paling banyak kemarin ada AK, BK sama RX. Jadi kalau kita jumlah ini sekitar 17 miliar ya. Kalau ini kita hitung 7 ditambah 2, anggap aja 9 tambah 2 11 tambah anggap aja 1 tadi 12 jadi ini 13 miliar. Nah, dan ini ada yang kecil-kecilnya lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk MTEL sendiri dari broker summary-nya bagus ya, dia sedang akumulasi. Oke, jadi kalau yang udah punya saham ini kita bisa tunggu dia naik ke area ini, atau kalau dia berhasil nge-breakout dari area ini berarti dia akan membentuk pola harga yang baru. Nah, tentu itu bisa kita pasangin trailing stop ya. Jadi kalau ternyata dia sampai di sini dan dia nge-breakout nggak berhasil breakout, ya bisa kita take profit dulu ya. Jadi, tapi kalau dia breakout dari area ini dari harga 835, bisa kita hold panjang sampai dia sampai mentoknya kemana, atau sampai ada muncul candle konfirmasi bahwa dia akan kembali turun. Oke, selanjutnya ada saham nikel. Ini kemarin sebenarnya baru aja saya buatkan juga untuk saham nikel tanggal 28 nih. Sekarang tanggal 3 saya mau lihat transaksi tanggal 2 kemarin. Nah, untuk saham nikel sendiri ternyata dia kemarin ini ya, di sini saya buatkan area resisten, di sini resisten, dan kemarin dia sudah turun ya, di sini sudah breakdown dan tertahan di area resisten, dan benar ternyata dia lanjut bablas turun ke bawah. Oke, jadi ini saya hapus aja dulu. Nah, kita tunggu di area ini.
di area ini. Nah, apakah di sini nanti akan ada pantulan atau enggak? Jadi di mana area ini adalah ini. Jadi ini adalah resisten. Di sini bisa kita lihat ini adalah resisten. Kalau ini saya tarik ke sana, ini juga area support ya. Di sini banyak sentuhan support, di sini support, di sini juga support, di sini support, di sini juga resisten, dan kemudian dia setelah breakout dari area resisten trendline-nya ini, dia breakout, kemudian dia retest di area ini. Jadi dia akan kemungkinan akan terpantul lagi, di area ini. Jadi kita tunggu candle konfirmasi hijau. Ketika dia sampai sini ada pantulan, jadi kita bisa mulai nebeng masuk ya. Anggap aja di nanti hijaunya di sini di harga 71 ya misal. Kita cut loss-nya bisa di sini 1 tick di bawah atau 2 tick terserah di bawah area ini ya, di bawah area supportnya ini. Jadi area cut loss itu terserah kalian mau berapa, yang penting maksimal masih di bawah 10%. Jadi kalau di sini sudah kejauhan ya istilahnya. Nah, kalaupun di sini berarti dia sudah konfirmasi bahwa dia udah bakal downtrend lagi ya. Jadi misalnya seperti ini. Sini, naik sedikit, sini. Nah, seperti ini. Dimana ini kalau saya tarik garis seperti ini, nah, jadi bisa jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi resisten trendline yang sebelumnya ditembus itu menjadi support trendline-nya. Jadi tetap lanjut downtrend. Oke. Jadi kita bisa cut loss-nya di bawah area ini aja ya. Di bawah area ini, atau kalau di sini juga udah kejauhan. Oke. Selanjutnya saya mau lihat transaksi nikel. Set. Di sini hampir balance ya, hampir sama. Jadi ini bisa nggak, kalau secara kasarannya nggak bisa dilihat distribusi atau akumulasi, tapi yang pasti di sini asing kemarin net buy sebanyak 84 juta ya. Oke. Jadi dari asing sendiri dia sedang akumulasi untuk transaksi asing. Kalau dari yang ininya broker summary yang ini bisa kita jumlah nanti masing-masing untuk mendapatkan detailnya apakah ini akumulasi atau distribusi. Oke, jadi dari asingnya sendiri bisa kita jadikan pegangan bahwa dia sedang akumulasi. Jadi kalau kalian yang masih punya saham ini bisa kalian tahan dulu sampai area ini, atau kalau dia seumpama dia menjebol atau menyentuh angka 67 bisa kalian lepas dulu ya. Jadi jangan sampai udah turun di area ini kalian masih tahan. Jadi bisa jadi itu masih lanjut pola downtrendnya. Tapi kalau dia ternyata mantul di sini bisa kalian tahankan karena dia ada kemungkinan untuk naik ke area ini. Jadi bisa dikatakan dia akan udah membentuk pola lower high ya di sini lowernya. Kemudian kalau di sini ada pantulan berarti dia sudah lowernya sudah semakin tinggi. Jadi syaratnya terbentuk pola uptrend adalah terbentuknya lower high. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Selanjutnya ada saham BEPS. Oke. Saham BEPS ini udah sesuai dengan prediksi saya, dia akan kembali ke area ini, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Nah, di sini bisa kita tunggu dia akan turun lagi atau enggak, dan kita cari di mana ininya, di mana titik pantulannya. Jadi misal kita nanti dia menyentuh angka ini, angka 4090, dan candlenya sudah mengkonfirmasi hijau ya. Jadi dan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Nah, resisten terdekatnya di mana? Resisten terdekatnya adalah ini. Resisten support yang ditembus sebelumnya itu akan menjadi resisten yang baru ya. Nah, jadi kalau dia udah sampai sini dan dia akan ada kemungkinan naik ke sini dan kembali turun lagi. Kalau dia berhasil breakout juga berarti dia akan kembali ke pola uptrendnya. Saya hapus dulu ini.
Oke. Nah, jadi dia bisa ke sini, ataupun kalau dia breakout juga ternyata dia breakout lagi dari area ini, dia ada kemungkinan sampai ke resisten yang ini. Jadi hampir 82,40% ya. Jadi tapi dengan syarat dia tadi di sini ada pantulan ya. Jadi ada konfirmasi membentuk pola hammer atau pola inverted hammer atau candle-candle yang mendukung bahwa dia akan kembali uptrend atau candle bullish ya. Ya, jadi target pertama kita adalah di sini ya. Jadi untuk sentuhan di resisten yang support yang sebelumnya ditembus itu menjadi area resisten. Jadi kita kesimpulannya untuk saham BEPS ini bisa kita tunggu dia ada pantulan hijau di area ini ya. Ini sudah merah, sudah dekat, jadi kita tinggal tunggu candle hijaunya aja. Tapi kalau bisa kita dapat di harga ini ya, di harga berapa nih? Dapat di harga 4160, karena kalau di harga 4160 kita cut lossnya masih di bawah 10% ya. Tapi kalau di harga kemarin, closingnya kemarin di 4270 kita cut lossnya udah hampir 12%, udah kebanyakan. Selanjutnya ada saham BEPS. Nah, di sini BEPS ini jelas ini sedang distribusi ya. Ada satu pihak yang jualan, BK jualan sebanyak 26 miliar ya, dan CP jualan sebanyak 4,6 miliar. Jadi kalau kita hitung kasarnya ini sekitar 30 miliar penjualannya. Sedangkan ini yang pembelinya ada 22 tambah kita anggap aja ini 2 ya. 22 tambah 2 24, 24 tambah 1,5 anggap 25,5, 25,5 anggap aja 2, 29 ya, 29 ya. 29. Jadi di sini ada distribusi dan asing juga net sell ya kemarin. Jadi ada distribusi. Oke. Jadi kalau ada yang masih punya untuk memegang saham BEPS ini, kita bisa pantau dia di area ini ya. Jadi kalau sampai dia nanti menembus juga ke area ini, kita lepas aja dulu, ikhlaskan dulu saham BEPS ini daripada kita di bawah turun dalam sampai ke bawah sini atau nggak tahu kemana ya. Jadi kemungkinan kalaupun dia turun bisa ke area ini. Saya tandain aja nih. Nah, bisa jadi dia turun ke area ini. Oke. Selanjutnya ada saham MLPL. Nah, MLPL ini ternyata kemarin dia nggak berhasil membentuk pola ini ya, pola uptrendnya ya. Dimana dia saya buatkan kemarin garis seperti ini, dimana ini saya harap pantulan ini adalah selanjutnya lanjut candle hijau terus dan bisa sampai ke resisten ini. Jadi kemarin tuh harapan saya dia bisa sampai ke sini di resisten trendline-nya ini sekitar 23,85%. Dan ternyata kemarin tanggal 2 Maret kemarin dia ngejebol ke bawah, nge-breakout ke bawah. Oke, jadi ini saya hapus karena dia nggak jadi ya. Jadi nggak jadi dia membentuk pola uptrendnya, jadi nggak jadi membentuk pola lower high. Jadi kesimpulannya kita bisa tunggu dia kembali ke area ini, area support ini. Dimana ini adalah sebelumnya adalah area resisten di sini. Jadi kita bisa tunggu dia kembali ke area ini. Jadi kalau untuk yang masih punya saham MLPL ini, kita bisa tunggu kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau dia masih bertahan di atas harga 178 atau masih di harga 178 masih aman ya. Tapi kalau dia ternyata turun di 174 atau 176, ada kemungkinan saham ini akan lanjut downtrend parah ya. Karena kalau kita lihat dari MLPL ini dari tanggal 17 Juni 2021 dia turun terus-menerus ya. Nah, ini adalah pengaman terakhirnya, bisa dibilang adalah support yang kuatnya, dimana ini adalah pembentukan pola harga yang baru ya kemarin. Ini resisten kemudian turun dan di breakout. Dan kemudian di sini dia sedang anggap aja sedang retest, dan ini adalah
saat ini adalah penentunya ya. Saat ini adalah penentunya kemana dia akan bergerak. Kalau dia mantul dari area sini dan bisa sampai ke sini atau malah nge-breakout area ini, berarti dia ada indikasi dia akan bergerak uptrend. Selanjutnya kita lihat broker summary-nya. Kenapa bisa merah seperti itu? Oke, asing jualan sebanyak 198 juta. Dan ini juga bisa kita lihat ini ada distribusi ya dari PD sama YU, dia jualan sebanyak 3,9 miliar dan yang beli paling banyak adalah SQ di 1,4 miliar dan lainnya ngecer ya ini. Oke, jadi intinya saat ini sedang distribusi baik lokal maupun asing. Selanjutnya ada saham EMTK. Oke, saham MTK ini sendiri pernah saya upload di tanggal berapa? Tanggal 28 Februari. 28 Februari itu hari libur ya. Hari libur berarti dia candle yang terakhir itu adalah candle merah yang ini ya. Dan kemudian muncul candle besar ini menandakan dia ada bisa dibilang ini candle bullish ya. Oke. Dan kemudian kemarin tanggal 2-nya dia ada merah dengan candle kecil dan volumenya juga merah besar tapi masih di bawah garis MA20. Oke, jadi masih sama kalau untuk MTK ini target kita masih di sini ya, di resisten yang ini karena polanya ini bagus ya, bisa dibilang ini double bottom. Jadi kalau yang untuk masuk sekarang mungkin cut loss-nya juga masih rendah ya, masih kecil. Kalau memang nanti dia ternyata masih mau turun lagi, kita malah masih bisa dapat diskonan lagi ya. Jadi cut loss kita masih kecil. Nah, bisa terus target kita masih sama, jadi di sini 2490. Jadi kalau dapat di harga 2190 kita kemungkinan dapat 13% dan cut loss kita 8,22%, 1 tick atau 2 tick ya. Kita maksimalkan di sini aja di harga 1980 kalau di harga penutupan kemarin, dan ternyata dia setelah ini masih lanjut candle hijau, nggak turun dulu. Oke, kita lihat EMTK. EMTK kemarin akumulasi ya. Ya di sini akumulasi kita lihat. Jadi CS beli sebanyak 88 miliar. Terus BK beli 41 miliar, DX beli sebenarnya dari sini aja udah kelihatan ya. Sebenarnya ini yang lainnya banyak juga, cuman kalau kita lihat yang besar-besarnya aja ini saya mau pakai kalkulator untuk melihat akumulasi atau distribusi, tapi kita ambil yang transaksi miliarnya aja ya. 88 tambah 41 9 3 2 tambah 1, jadi sekitar 147 miliar. Jadi saya tulis dulu biar nggak lupa, 147. Terus selanjutnya kita lihat yang jualan ya dek, bunda mana? 54 tambah 21 tambah 14, kita ambil miliar aja ya, tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tuh, tambah 1 tambah 1, satunya tadi udah berapa tuh, satunya 1 2 3 4 5 6, kurang satu lagi, 1 2 3 4 tambah 1 tambah 1. Oke, jadi 127 yang jualan ya, kalau dari yang besar-besarnya, yang miliarnya aja. Dan tadi yang beli itu kita kurangin enggak baik, 127 kita kurangin 147
Oke, jadi selisih 20 miliar sendiri ya. 20 miliar sendiri. Jadi ini EMTK sedang diakumulasi besar-besaran, baik itu dari lokal maupun asing ya. Oke, selanjutnya, jadi untuk kesimpulan untuk saham EMTK ini, kalau yang masih punya saham ini bisa kita hold ya, bisa kita hold dengan harapan dia bisa sampai ke atas ini. Nah, kalau ternyata dia bergerak turun sini, kita bisa cut loss dia di bawah area-area ini ya. Jadi area terakhirnya adalah harganya di 2030. Kalau dia bablas bergerak di bawah 2030, kita bisa keluar dulu. Oke, selanjutnya ada DMMX. Oke, DMMX ini kemarin saya buat pantulan di sini. Kan dia turun terus dan muncul candle bullish seperti ini, dan kemudian ternyata candle selanjutnya adalah evening star ya. Ini bisa kita lihat ya, candle nah seperti ini. Mana tadi? Oh, bukan ya, bukan evening star, tapi itu candle apa ya? Candle bearish, coba kita lihat. Itu adalah candle sebentar, saya lupa namanya. Oh, shooting star. Shooting star juga bisa, tapi ada juga yang merah. Dia namanya Hangman. Bukan ya. Nanti bisa cari sendiri ya. Nah, jadi di situ dia di sini muncul candle seperti ini yang mengindikasikan kalau dia berada di pucuk berarti, dan selanjutnya candle merah berarti dia akan lanjut turun ya. Jadi kita tunggu, bisa ternyata dia di sini batal naiknya. Jadi kita tunggu apakah di garis ini, di support ini dia ada pantulan lagi ya. Sebenarnya kalau di sini area dia itu ada di sini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari pola sebelumnya, areanya ada di sini di harga 1440. Jadi di sini ada resisten, dan kemudian sampai resisten dia turun, dan kemudian di sini sempat beberapa kali menjadi resisten ya. Sebentar saya lihat tertahan dan di candle ini dia berhasil breakout dan lanjut ke atas. Jadi anggap aja kalau dia nanti ternyata sampai ke sini, apakah dia bisa mantul ke atas. Jadi dia ada konfirmasi ya. Jadi konfirmasinya sudah lumayan lama ini. Jadi dia apakah dia akan retest di pola ini, di apa namanya di area ini. Oke, tapi kita tunggu juga dia apakah akan ada pantulan lagi di garis support minor ini ya. Kita lihat DMMX. Kemarin kalau dari transaksi lokal sendiri ada akumulasi ya. Ada akumulasi di mana YP beli sebanyak ada distribusi ya. Ada distribusi, kalau dari pola kasarannya ini distribusi harusnya. Dan asing juga kemarin jualan sebanyak 1,9 miliar ya. Tapi kalau saya lihat dari besarnya sendiri ini 1,8 miliar BK, YP 8, kalau dijumlahkan kayaknya lebih banyak yang beli ya ini ya. Oke, tapi yang pasti dari asing sendiri dia jualan sebanyak 1,9 miliar ya. Jadi asing sendiri sedang distribusi untuk saham DMMX ini. Oke, selanjutnya, nah jadi
Kalau kemarin udah terlanjur beli ya, jadi terlanjur beli ketika melihat candle bullish ini dan ternyata dia turun, jadi kita bisa, harapan terakhir kita ada di garis ini ya. Dari garis ini kalau ternyata dia turun juga dari garis ini, jadi bisa sampai ke area ini ya. Jadi kita bisa cut loss atau bisa kalau emang mau bisa tunggu di area ini, tapi itu udah minusnya sudah lumayan banyak ya. Jadi anggap aja kemarin yang masuknya di harga 1905, harapannya ketika dia sampai sini ada yang beli di pucuk istilahnya, berharap dia naik, dan kemarin emang naik ya, tapi kalau yang telat jualnya, jadi istilahnya dia masih nyangkut. Nah ini adalah kalau ternyata masih tembus juga dari area ini adalah ininya selanjutnya, pengaman selanjutnya ya. Tapi itu persentasenya sudah banyak ya, jadi sekitar 25,24%. Tapi kalau kalian cut lossnya mau di area ini aja, masih sekitar di bawah area ini ya, garis ini masih sekitar di bawah 10%. Jadi masih sedikit. Tapi kalau di sini kalian sudah dapat sekitar 25%. Itu pun masih gambling ya, masih belum tentu. Kalau belum tentu dia sampai area ini dan mantul. Tapi kalau dia bablas terus ke bawah, kalian pasti sudah kehilangan sekitar 25%. Oke, selanjutnya ada BRMS. Nah, BRMS ini sendiri masih tertahan di garis resisten ini ya. Nah, di sini ada area-area support. Ini saya buat seperti ini aja. Di sini banyak resisten, kemudian di sini jadi support, di sini juga jadi resisten di breakout dan retest di sini. Dan di sini juga sempat di breakdown. Kemudian dia sempat retest di sini. Dan sekarang dia kemarin sempat keluar udahan ekornya. Jadi di sini ekornya tertahan ya, di candle ini tertahan. Ini juga udah sempat keluar tapi masuk lagi. Dan ini kemarin sudah sempat mau ngebreak dari area resisten ini, tapi ternyata dia mental ke bawah. Oke, jadi kalau yang masih punya saham ini, kita bisa jadikan candle yang ini ya, candle yang ini jadikan trailing stopnya. Jadi kalau ternyata dia besok closingnya masih di bawah, udah di bawah harga 186 yang kemarin, anggap aja kemarin belinya di area ini ya. Jadi kalau dia nanti ternyata turun dari garis dari harga 186 atau dari di bawah 184, bisa dijual dulu ya. Jadi trailing stopnya di situ. Karena ada indikasi dia akan balik lagi ke sini ya. Tapi kalau ternyata dia masih berada di atas harga itu, oke, kita tahankan aja, kita lihat pergerakannya seperti apa. Apakah dia berhasil breakout dari area resisten ini dan lanjut ke resisten 214 ini. Dimana 214 ini bisa kita lihat adalah resisten di sini. Resisten dan kalau harapan kita kalau dia breakout dari area ini, dia bisa sampai ke sana ya. Oke, jadi kalau yang belum punya untuk saham BRMS ini, kita bisa tunggu dia turun ke bawah sini, atau kita tunggu dia bisa breakout dari area ini resisten ini untuk menjadikan area support. Saya mau lihat BRMS. Oke, kemarin BRMS distribusi ya. BRMS distribusi, kalau dari ininya kasarannya ini, kalau dari asingnya juga distribusi sebanyak 60,9 miliar ya. Coba saya mau lihat asingnya. Jadi asingnya yang jualan segini, yang beli segini ya. Oke, ini distribusi, jelas distribusi. Oke, jadi untuk bumi BRMS ini, berarti di sini kemarin ada distribusi besar-besaran. Nah, selanjutnya apakah dia akan lanjut distribusi atau ada akumulasi sehingga dia berhasil breakout dari area ini? Tapi sepertinya ini akan turun dulu ke area ini ya. Melihat dia kemarin setelah breakout dia belum retest sama sekali ya. Sini coba kita lihat, ini adalah area support resistennya. Di sini support, dan di sini adalah area resistennya. Dan dia setelah
breakout kemarin, breakout ini belum retest sama sekali di area ini. Oke, jadi kesimpulannya kalau yang belum punya kita bisa tunggu di area ini, atau yang belum punya juga bisa tunggu dia breakout dari area ini. Selanjutnya ada MPPA. Nah, MPPA ini sendiri kemarin saya buatkan garis seperti ini. Kapan saya buat ini? Baru aja saya buat untuk saham MPPA ini. Jadi tanggal 2 itu kemarin, berarti di candle ini ya, kan saya mesti bikin videonya sebelum open market. Jadi dan muncul candle merah selanjutnya, dan ternyata dia masih berada di atas support trendline ini, tapi dia masih tertahan di area resistennya ini, dimana ini sebelumnya resisten, di sini juga menjadi support, dan sini beberapa kali dia tertahan di area ini. Jadi harapan kita dia bisa berhasil breakout dari ini dan tetap bertahan di area di pola support uptrendnya ini. Jadi kan dia dari sini bisa kita lihat dia sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini di sini. Nah, kemudian dia juga sudah ternyata di sini dia turun lagi di sini di area ini, di sini resisten sebelumnya ya, dan masih tertahan di sini. Jadi harapan kita dia tetap bertahan di atas garis support ini. Jadi pola uptrendnya akan seperti ini. Kalau digambarkan bisa seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang belum punya untuk saham ini bisa kita tunggu dia nge-breakout area ini atau muncul candle hijau nanti, tapi candle hijaunya itu juga masih berada di atas garis support ini dan atau sudah berada di atas dalam area ini ya. Kita bisa mulai nebeng cicil masuk sedikit-sedikit dulu. Dan nanti kalau dia sudah konfirmasi ternyata dia lanjut bergerak di atas area ini, oke, kita bisa tambah dana ya untuk saham MPPA ini. Oke, tapi kalau yang udah punya, kita ini adalah bisa dibilang support awal ya, support awal. Jadi kalau dia ternyata bergerak turun di bawah garis support ini, kita bisa keluar dulu. Misal kemarin ada yang beli di pucuk di sini ya, misal karena dia sudah berada di atas ya. Nah, kemudian anggap aja saya buat seperti ini, dan ternyata dia turun di sini di bawah garis support ini. Jadi sekitar minus berapa itu? Sekitar minus 5,92% ya. Nah, bisa cut loss itu atau menunggu di sini. Itu tapi sudah lumayan banyak ya kalau harus nunggu sini. Jadi kalau bisa, kalau dia ternyata masih turun lagi dari area ini atau satu tick di bawah candle paling pendek ya, candle paling bawah sebelumnya sekitar 18,47%, itu keluar aja dulu daripada dia kembali ke area ini. Jadi sekitar minus 52%. Nah, kalau dari sini juga kita kalau untuk balik modalnya aja kita membutuhkan 110% ya. Jadi kita dari sini, dari kita beli di candle ini misal, harapan kita dia di sini bisa naik ke atas, ternyata dia turun, dan di sini kita kemarin nggak sempat cut loss misalnya. Jadi ini adalah harapan cut loss kita terakhir. Nah, jadi kalau nggak mau cut loss juga kita bisa tunggu dia di area ini, jadi minus kita 52,23%. Dan untuk BEP balik modalnya di harga yang sama lagi, di harga 314, kita membutuhkan sekitar 110% untuk dapat BEP sendiri. Oke, kita lihat MPPA. MPPA kemarin akumulasi ya, jadi dari lokal akumulasi, asing juga ada akumulasi. Jadi kalau kita lihat ini besarannya sendiri ada 4,6 tambah 3, anggap aja ini 7 tambah 2 9, 10 miliar ya. Sedangkan ini sekitar hampir sama ya, sama 10 miliar.
Kayaknya nanti kalau detailnya bisa kalian jumlahkan sendiri pakai kalkulator. Tapi kalau dari asing sendiri ini net buy ya. Jadi tadi kesimpulannya kalian bisa tunggu, atau kalau muncul candle hijau di atas area support ini kita bisa masuk kalau yang belum punya barangnya. Kalau yang sudah punya barangnya, ini adalah cut loss kita terakhir ya, garis ini. Selanjutnya ada saham Wika. Wika ini turun terus menerus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya hapus saja nih. Ini saya hapus. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat dia sudah berhasil breakout ya. Jadi dia berhasil breakout dari area resistance trendline ini, dan kemudian dia harusnya sampai ke sini, tapi dia malah kembali turun ke area supportnya, support atau resisten yang ditembus sebelumnya, dan naik dan kemudian turun lagi dan retest lagi di area support yang sebelumnya adalah resisten. Oke, jadi walaupun dia sudah breakout dari area resisten ini, dia tetap gerakannya tetap downtrend ya, dimana supportnya masih downtrend. Dan kalau kita lihat juga dari area ini, dia juga sudah bergerak di bawah support ini ya. Oke, kita lihat di sini kan. Nah, di sini ekornya. Nah, di sini ekornya. Ini adalah support bawah ya, support paling bawah. Dan ternyata itu pun ditembusnya, dan sini harga penutupan kemarin malah sudah kembali masuk lagi ke area resisten sebelumnya, resisten downtrend sebelum. Jadi kemungkinan saham Wika ini masih tetap akan downtrend. Jadi kalau kalian yang punya saham Wika ini yang kemarin beli di sini atau beli di sini, bisa keluar dulu ya untuk saham Wika ini. Kalau kita lihat di sini juga ada resisten sebenarnya. Nah, kalau di sini ada resisten, apakah dia akan mantul ya di area? Tapi kalau mantul pun di sini dia gerakannya tetap downtrend. Jadi kalau bisa, kalau mau ya di cut loss aja dulu. Sini sampai di sini tuh sekitar 2,77%. Jadi kalau emang dia di harga 970 itu ada pantulan ya, semoga aja dia bisa keluar lagi dari area ini dan bergerak uptrend. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk saham Wika ini sendiri. Wika kemarin ada distribusi ya. Di sini distribusi ada OD jualan sebanyak 13,7 miliar, terus IF, NI, YU sama AK juga jualan lumayan banyak ya. Terus tapi kemarin asing net buy ya. Asing net buy tapi candlenya merah. Oke, kita lihat aja nanti pergerakannya seperti apa. Ini juga candle merah, bar merahnya sudah di atas garis MA20 ya untuk saham Wika ini. Jadi untuk kalian yang punya, bisa cut lossnya di sini sekarang. Kalian bisa cut loss di harga 1000 atau tunggu di harga 970. Ternyata kalau dia bablas juga dari 970 ya bisa keluar dulu karena dia masih lanjut downtrend. Selanjutnya ada BMTR. Nah, BMTR ini sendiri kemarin sudah breakout ya, sudah breakout dari sini, dari resistance trendline downtrendnya ini, dan kemudian sudah breakout juga dari area support dan resistance sebelumnya, sudah retest juga di sini, dan retest lagi, tapi kemudian bablas turun ke bawah. Dan ini juga sudah retest area support untuk menjadi resistance selanjutnya, dan dia masuk lagi ke dalam area ini. Oke, jadi kita bisa tunggu dia balik ke sini, ke support ini. Kalau yang belum punya ya,
balik ke area supportnya, tapi resistennya terlalu dekat ya, cuman di sini cuman 3%. Jadi kalau menurut saya ini tinggalkan dulu aja ya untuk saham BMTR ini, karena untuk di trading kan kurang cantik karena dia akan masih lanjut downtrend. Jadi kalau sekarang dia akan masuk sini dan dia kita tunggu di area supportnya ini, dimana support ini kita bisa lihat di sini adalah resisten dan di sini ada support dan di sini juga ada support. Jadi kita bisa tunggu di area sini dan kita tunggu lagi dia breakout dari resisten trendline ini. Tapi kalau masih belum breakout juga dari resisten trendline ini, ya sudah lanjut downtrend. BMTR. Coba saya mau lihat. Tambah 1,1 4,3 yang jualan ya, yang dari besarnya aja 1,5 tambah 1,4 tambah 1,2. Nah, jadi masih banyak yang jualannya ya. Jadi bisa kita lihat kalau dari kasarannya harusnya ini adalah distribusi ya. Cuman kalau biar tahu realnya kita harus hitung. Tapi tadi saya hitung kasarannya, saya hitung transaksi yang miliarannya aja itu masih selisih 2 juta ya. Jadi tadi 4,2. Tadi kalau yang jualannya 4,3 miliar tapi yang belinya cuman 4,1 miliar, tapi asing ini net buy ya. Jadi tadi kesimpulannya, untuk yang belum punya bisa kita tunggu di area ini atau kita tunggu lagi dia breakout dari area resisten trendline ini. Jadi kalau yang sudah punya, terlanjur punya, kita bisa tunggu dia di area ini. Kalau ternyata dia turun juga dari area ini, anggap aja ini adalah terakhirnya di harga 236. Kalau 236 ini dia ditembus juga, ya udah keluar aja daripada kita di bawah dikerek turun terus menerus. Selanjutnya ada Antam. Antam itu lumayan menarik ya. Jadi kemarin saya prediksi dia akan bablas turun terus, tapi ternyata dia kembali naik, masuk lagi ke dalam area bullish pennant-nya ini. Di sini kalau saya buat seperti ini, saya menggunakan time frame mingguan ya. Nah, jadi dia sudah berada di dalam formasi ini lagi. Jadi di sini supportnya, dan dia sekarang berada di area resisten trendline ini, trendline bullish pennant-nya ini. Jadi kalau saya buat daily-nya lagi, kita bisa tunggu dia konfirmasi breakout dan kita cari resisten tertingginya. Oke, resisten tertingginya ada di sini. Nah, ternyata ini adalah resisten tertingginya kemarin. Dan ternyata ekornya sempat menyentuh di sini ya dan kembali. Jadi kita bisa tunggu dia breakout dari area ini dan bergerak sideways. Seperti ini, atau malah dia akan langsung uptrend seperti itu. Jadi kita tunggu masuk ketika dia sudah berada di atas area ini. Jadi kalau untuk yang udah punya saham ini bisa kita amankan dulu dia di sini, dan kalau ternyata dia turun lagi dari garis supportnya ini, kita bisa keluar dulu, amankan profit yang udah kita punya sebelumnya daripada BEP kembali lagi ke area ini. Jadi kalau yang belum punya untuk sekarang jangan masuk dulu, tapi masuknya nanti setelah dia berhasil breakout dari area ini atau berada di atas area ini. Oke, selanjutnya saya mau lihat jadi Antam ini kemarin ada akumulasi dari CS, YU, ZP, BK sama RX. Ini transaksinya lumayan banyak ya. Dan asing juga net buy banyak 91,1 miliar. Oke, tadi ya kesimpulannya untuk saham Antam ini. Selanjutnya ada saham Adro. Nah, kalau Adro ini sendiri dia ini saya hapus dulu. Adro ini sendiri dia masih tertahan di trendline ini ya, trendline resisten
uptrendnya ini, dimana di sini ada resisten, di sini resisten, dan dia tertahan ini, dan dia kembali ke sini ya, kembali ke area sini. Jadi kalau kalian yang punya atau beli dia di sini ketika dia di area resisten ini, kalian beli di harga ini, misal kita bisa amankan aja profit kita kalau ternyata dia masih bablas turun dia dari di bawah 2580 atau 25 atau di bawah harga 2560. Jadi kita bisa jual dulu. Jadi trailing stopnya di situ. Terserah kalian mau di mana. Jadi untuk mengantisipasi, mengamankan profit yang udah kita dapat daripada kita harus BEP atau kembali lagi ke area ini. Oke, tapi kalau dia ternyata breakout, jadi kita bisa buat juga ini sebagai area. Nah, di sini ketika dia breakout di sini, berarti ini akan menjadi support selanjutnya, support uptrendnya, dan ini areanya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout dan bertahan di atas area ini, berarti kita aman ya. Nah, seperti ini gerakannya. Oke, jadi kalau yang belum punya, kita bisa tunggu di area ini. Tapi kalau yang sudah punya, kita bisa trailing stop kita bisa di harga di bawah 2590 atau di bawah harga 2560 ya. Kita kalau dia bergerak di bawah 2560, kita jual dulu aja. Tapi kalau yang belum punya lagi, kita bisa tunggu dia breakout dari area ini. Oke, kita lihat Adro. Adro ini kemarin akumulasi ya, sedang akumulasi, dan asing juga net buy. Oke, jadi bagus ya untuk potensi kedepannya saham Adro ini. Oke. Sekian aja dari saya untuk analisis beberapa saham ini. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf kalau suara saya agak nggak enak karena emang lagi agak flu ini. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau ada request saham-saham tertentu bisa juga komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi ilmu gratisan ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.